Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri untuk mengambil waktu teduh sejenak. Kita masuk di dalam saat teduh. Amin. Ayat panggilan ibadah kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 89 ayat 2 dan 6. Aku hendak menyanyikan segala kasih setia Tuhan selama-lamanya. Aku hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Biarlah langit memasyurkan keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu dalam jemaah orang-orang kudus. Kita bersyukur kita pagi hari ini boleh hadir bersama-sama di tempat ini. Juga untuk beberapa keluarga saya yakin bahwa kemarin juga merayakan Imlek. Saya ingin di dalam kesempatan ini mengucapkan Kung Si Sinien Mung En. Ya, nanti terjemahannya dicari di dalam Google Translate. Kita nyanyikan satu pengagungan, pengucapan syukur karena kita boleh hadir di tempat ini. Biarlah kita boleh memberikan hormat kita kepada Allah yang Maha Tinggi. Kita nyanyikan bersama-sama. Oh
surga. Tuhan, terima kasih kalau di hari ini Engkau kembali kumpulkan kami Tuhan. Di rumah-Mu kami boleh beribadah bersama-sama. Terima kasih untuk setiap berkat yang boleh kami terima. Sejak kami membuka mata kami di pagi hari ini, Tuhan, Kau berikan kami kesehatan, Kau memberikan kami kekuatan untuk datang melangkah ke dalam rumah-Mu. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh beribadah kembali bersama-sama. Kiranya Engkau yang boleh hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang melawat kami satu persatu, pribadi lepas pribadi. Dan biarlah Engkau yang boleh disenangkan melalui ibadah kami. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama, satu nama, nama yang kudus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama di tempat ini. Kita tahu ada beberapa saudara yang sakit, yang tidak bisa hadir ya, tapi mungkin mereka bisa mengikuti melalui Zoom. Kita mau naikkan syukur kita mau bersorak, mau tinggikan nama Dia kembali. Kita naikkan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Tuhan, kita kiranya boleh terus bersyukur di dalam sepanjang kehidupan kita. Sepanjang minggu ini, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak pernah luput dari dosa. Dan seringkali kita dikalahkan oleh dosa karena kedagingan kita lebih kuat. Karena itu pada pagi hari ini, sebelum kita akan lanjut di dalam baik persiapan untuk firman Tuhan, kita mau mengakui dosa-dosa kita. Apa yang sudah kita lakukan sepanjang minggu ini. Mungkin ada hal-hal yang menyakiti Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang menyakiti saudara-saudara kita, orang-orang terdekat kita.
biarlah kita boleh bersama-sama memohon pengampunannya. Karena saat kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil, dan Dia akan mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Mari kita naikkan pujian. Satu pujian, karena salib-Mu. Karena salib Tuhan, kita boleh beroleh pengampunan itu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan saat pagi hari ini. Ketahuilah bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kudus, yang menghendaki hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Hari ini, ketika kita memasuki tahun yang baru, biarlah kita memiliki hidup yang baru, yang sudah diperbarui oleh Tuhan. Dan biarlah kita meninggalkan akan dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari dalam beberapa waktu sejenak,
Kita memeriksa diri kita, memohon belas kasih Tuhan, mohon pimpinan Roh Kudus untuk memeriksa diri kita, mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita, berkomitmen di hadapan Tuhan, untuk hidup benar di hadapan Tuhan, mohon ampun di hadapannya. Inilah kami ya Tuhan di dalam setiap doa-doa kami. Kami adalah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Ada yang sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun kami sudah mengenal Tuhan. Yang terkadang ketika kami hidup ya Tuhan, kami seperti hidup di dua alam. Ketika kami ada di gereja, hidup kami sepertinya hidup yang suci di hadapan Tuhan. Namun ketika kami kembali ke rumah kami, kembali di dalam kesibukan kami sehari-hari, seolah-olah kami sudah tidak bertuhan lagi. Tapi biarlah ya Tuhan, hari ini kami diperhadapkan bahwa kami adalah orang-orang yang sama. Yang ketika di dalam gereja maupun di luar gereja, kami adalah orang yang bertuhan. Kami adalah umat Tuhan yang Tuhan kehendaki hidup di dalam kebenaran firman-Mu, di dalam gereja maupun di luar gereja. Tuhan tolong kami sehingga hidup kami adalah hidup yang terus diperbarui. Melalui Roh Kudus-Mu kami terus disucikan. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau 1 tahun yang sudah kami lalui, tahun-tahun yang Tuhan sudah berkati, kami lupa untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tahun-tahun yang sudah kami lalui yang Tuhan sudah berkati, kami lupa untuk memperhatikan orang lain. Biarlah hari ini ya Tuhan kami diingatkan kembali sebagai murid Tuhan. Kami adalah orang-orang yang seharusnya yang telah menerima berkat pun menjadi berkat bagi orang lain. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga kami adalah orang-orang yang semakin memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, yang telah melupakan firman-Mu, yang tidak mengingat akan kebaikan-Mu, yang tidak mempraktekkan firman-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan, dan biarlah ke depan kami menatap tahun yang baru ini, dengan iman berjalan bersama dengan Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Dengarlah satu firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 2 ayat yang kedua. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Allah cukup sekali untuk mengampuni dosa. Dan biarlah itu membuat kita semakin memuliakan namanya. Mari kita sambut satu respon kita, berikan kepada Tuhan, katakan anugerahnya limpah. Anugerahnya limpah, anugerahnya limpah, Dia menghapuskan dosaku. Anugerahnya limpah, anugerahnya limpah, anugerahnya limpah, Dia menghapuskan dosaku. Anugerahnya limpah. Kita berdiri, kita akan ikrarkan pengakuan kita bersama dengan gereja di segala abad dan di sepanjang abad dan segala tempat di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya yang setia, Pendeta Gideon Ang, yang sudah juga membagikan di KU1 tadi ya. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Biarlah mata hati kita boleh terbuka, telinga kita boleh terbuka, dan mulut kita juga boleh terbuka untuk meninggikan, memuliakan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita dengan pujian ini. Bukakan mataku Tuhan, untuk lihat kebenaran-Mu. Beri padaku kunci ajaib, untuk lepaskan belengguku. Bukakan telingaku Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Agar apa yang ku dengar hanyalah Injil Tuhanku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Bukakan mulutku Tuhan, untuk memberitakan Injil-Mu. Buka hatiku oh Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, tapi Bapa yang kami percaya, Kamu hadir di tengah kami pada saat ini ya Tuhan. Waktu kami memuji nama-Mu, waktu kami berdoa, waktu kami mengakui akan segala apa yang menjadi kehidupan kami. Dan saat ini tibalah ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, sebentar kami akan membacanya. Kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan uraian firman Tuhan, juga setiap kami yang akan mendengarkan, biarlah Tuhan tolong bersama-sama, biarlah firman-Mu boleh Tuhan terjemahkan melalui Roh yang Kudus ke dalam kehidupan setiap kami. Kami serahkan waktu ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat, penebus kami yang hidup. Amin. Shalom. Saudara sekalian, kita masih di dalam suasana Tahun Baru Imlek ya. Tadi sudah diucapkan selamat Tahun Baru Imlek ya. Jadi disebutnya saudara kungsi singnian mungkin. Jadi selamat ya. Tahun baru menjadi tahun yang diberkati. Anda sering lihat ucapan kungsi pacai ya. Nah, pacai itu saudara itu itu adalah berlimpah cai. Jadi diberkati berlimpah-limpah. Boleh nggak saudara itu? Saya sering ditanya dulu oleh jemaat ya, pacai. Nah, tapi saya lebih suka saudara kungsi selamat lalu singnian mungen diberkati atau singnian mungfu ya diberkati. Lalu terakhir kalau mau pacai ya silahkan ya saudara ya. Tapi jangan lupa berkat Tuhan itu yang utama ya,
anugerah Tuhan yang utama. Amin, saudara. Nah, ya kita dalam suasana tahun baru ini, saudara masih ya, baru masuki tahun baru 1 Januari, sekarang masuk lagi tahun baru di dalam tahun baru Imlek. Ya, bagaimana kehidupan kita, saudara? Yang barunya makin kelihatan? Amin. Kurang amin ya katanya, kan tadi malam masih ada yang sampai malam kata saudara ya. Nah, kita dalam suasana bulan Februari itu bulan temanya murid, saudara. Dan bulan Februari ini seringkali disebut bulan apa? Valentine. Tapi bulan ini di negara kita ada pemilu, betul saudara? Dan juga hari di dalam suasana tahun baru Imlek. Nah, saya sering ditanya saudara mengenai, nah jadi apa ini dengan 4 macam tema ini? Tapi yang utamanya yang jadi satu apa? Murid ya. Murid merayakan tahun baru, murid harus memilih, tidak boleh golput ya. Murid juga akan menjadi murid Tuhan dengan tema yang pada hari ini, upah yang kekal seorang murid ya. Nah, saya suka ditanya, Pak Gideon pilih apa ini? Ya, jadi saya hari ini saya hanya kasih Anda ayat ya. Mari kita lihat ayat sebelum masuk ke ayat kita, saudara. Ada 2 ayat yang akan saya bawa, satu dari Perjanjian Lama, satu dari Perjanjian Baru. Yang pertama itu dari Matius, saudara ya, Injil Matius di dalam pasalnya yang ke-23, ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12 ya. Kita lihat saudara, jadi saudara dengan ayat ini Anda berdoa mana yang harus dipilih ya. Matius pasal 23 di dalam ayatnya yang ke-10 sampai 12 ya. Kita baca sama-sama saudara ya. Pasal 23 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Sudah menemukan? Mari 1, 2, 3. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, jadi di sini kita lihat pemimpin kita, Tuhan Yesus ya. Jadi dikatakan yang memimpin adalah yang melayani. Nah, saudara dengan prinsip ini Anda memilih ya. Jadi yang makin mendekati kepada Tuhan Yesus. Satu lagi dari Perjanjian Lama, saudara, Keluaran di dalam pasal yang ke-18 ayat yang ke-21. Mari kita baca bersama-sama. Keluaran pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-21. Kalau sudah menemukan, kita baca bersama-sama ya. (18, 21). Mari, 1, 2, 3. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Ya, saudara, jangan golput. Saudara datang memilih dengan pimpinan firman Tuhan, lalu sambil berdoa ya. Sebab kalau kita diskusi politik ini bisa semalaman nanti, saudara ya. Baik, mari kita siapkan hati, saudara, untuk membaca firman Tuhan yang hari ini terambilkan dari 2 Timotius pasalnya yang ke-4 di dalam ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal yang ke-4 di dalam ayat yang ke-8. Akan saya bacakan di dalam ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7, lalu ayat 8 bersama-sama ya. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 8, nanti ayat 8 kita baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik,
Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ayat 8, mari kita baca sekali lagi saudara. 1, 2, 3. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara sekalian, tema pada hari ini di dalam bulan pemuritan ini saudara adalah murid, upah kekal seorang murid. Disciples, eternal reward. Nah saudara, pada waktu mendapatkan tema ini, kira-kira apa yang ada dalam pikiran Anda yang saya percaya akan dibahas selama sebulan ini ya. Nah saudara, kalau saudara ditanya ya ada satu pertanyaan, saya akan mulai dengan pertanyaan ini yang mengatakan hal apakah yang paling bernilai yang kita miliki atau kita dapatkan atau kita peroleh sebagai seorang Kristen, sebagai seorang murid Tuhan Yesus. Ya sekali lagi, pada waktu saudara menjadi orang Kristen, menjadi murid Kristus, hal apakah yang paling bernilai yang saudara harapkan dan yang saudara dapatkan, yang saudara peroleh pada waktu saudara menjadi seorang Kristen atau menjadi seorang murid Tuhan Yesus? Kira-kira apa yang Anda harapkan, saudara? Anda pikirkan? Saya percaya ada berbagai macam latar belakang ya. Saya pernah, saudara, ada yang mengatakan, Pak, saya pertama kali ketemu Tuhan Yesus karena saya berdoa untuk anak saya yang sakit dan Tuhan sembuhkan. Ya. Tapi satu saat saya menderita satu sakit lagi, tapi sakit yang berat. Ya. Dan saya berdoa, saya tidak sembuh, dia bilang begitu. Nah, saudara, akhirnya datang seorang, dia bilang dari satu tempat, begitu mendoakan dia dengan caranya, dia sembuh, saudara. Lalu dia berpindah itu. Wah, saya kaget juga, saudara ya. Waktu itu saya, waduh ini kalau kesembuhan saja tidak cukup ini untuk. Memang Tuhan Yesus penyembuh. Saya percaya itu, saudara. Mengaminkan itu. Tetapi kalau hanya penyembuh sampai di situ, ternyata waktu dia satu saat sakit di dalam menantikan, tidak sembuh. Wah, dia berpindah, saudara. Ada yang mengatakan Tuhan mendengar doa saya. Saya jadi ikut. Itu semua benar, saudara. Tetapi apakah itu yang diharapkan? Nah, saya mengutip ini dari satu renungan Our Daily Bread, ya, santapan rohani, yang mengatakan ini cerita tentang seorang anak berumur 10 tahun, namanya Steve, ya. Steve ditanya ini, yang saya percaya murid sekolah minggu. Steve, kamu ke sekolah minggu mau apa ini? Oh, saya mau ke sorga, dia bilang. Lalu ditanya, kenapa kamu mau ke sorga? Terus dia bilang, saya mau ke sorga karena saya mau ketemu sama grandpa, sama kakeknya, saudara sekalian. Ya, jadi anak ini unik juga nih, dia berarti dekat dengan opanya, dengan kakeknya, dengan engkongnya, ya, dengan kungkung. Nah, dia mau ketemu dengan kungkungnya di sorga. Nah, sekali lagi pertanyaannya, saudara, untuk apakah kita menjadi seorang anak Tuhan, menjadi seorang murid Tuhan? Apakah yang Anda harapkan? Nah, di dalam tadi firman Tuhan yang kita baca, saudara sekalian, ada 3 hal akan saya bahas. Yang pertama itu adalah mengenai tadi kita baca di situ ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Lalu Anda baca ayat sebelumnya, saudara, dari ayat yang ke-6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Telah mengakhiri, telah mencapai garis akhir, telah memelihara iman. Nah, ini Paulus, saudara. Ya, dan dia katakan tersedia mahkota kebenaran. Nah, di dalam tema kita pada hari ini, saudara, upah kekal seorang murid. Nah, jadi yang pertama, saudara mesti tahu ada mahkota kebenaran. Nanti kalau kita mencapai garis akhir, ya, apakah kita betul-betul mencapai garis akhir dengan memelihara iman kita? Nah, itu pertanyaan hari ini, saudara, yang kita bahas dalam upah kekal seorang murid. Tadi yang pertama kita akan membahas pentingnya, saudara. Pentingnya dan
Waktu kita yakin dan percaya, tersedia mahkota kebenaran. Apa itu mahkota kebenaran, saudara? Kita harus tahu ada mahkota kebenaran yang akan saya dapat. Apa itu? Nah, ternyata saudara, mahkota kebenaran ini ada 3 arti. Yang pertama itu adalah dikatakan di sini, saudara, di dalam latar belakangnya itu adalah pada waktu itu memang dia memakai contoh dari olimpiade, ya, metafora olimpiade, bahwa pada waktu itu kalau ada pemenang itu mendapat mahkota. Nah, mahkota pada saat dari daun-daun, saudara, ya. Itu adalah simbolik atau perlambang bahwa dia mendapatkan dia menang, selesai dia dengan baik, ya. Nah, sekarang juga begitu, saudara, walaupun sekarang di dalam piala-piala ada juara 1, nah tentu bisa dinilai pialanya itu bisa dibeli dan sebagainya, tapi nilainya bukan hanya pialanya itu, saudara, tapi artinya di balik itu. Dia sudah menang, sudah selesai sampai akhir dengan baik, memelihara iman. Nah, itu yang dipakai oleh Paulus. Nah, kalau dalam konteks kita di dalam kekristenan, apa artinya itu, saudara? Yang pertama itu artinya adalah diberikan pada seorang yang sudah benar hidupnya, righteous life. Jadi satu mahkota yang diberikan kepada orang yang sudah benar. Yang kedua artinya adalah bahwa di dalam mahkota itu di dalamnya adalah ada prinsip-prinsip kebenaran yang diterapkan. Dan yang ketiga ada tadi dalam ayat yang kita baca, itu adalah diberikan dengan satu penilaian hakim yang adil, hakim yang benar. Nah, kata kuncinya adalah the crown of righteousness. Nah, righteousness ini sudah kata kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu memang ada yang menerjemahkan keadilan atau kebenaran, mahkota kebenaran. Nah, artinya sudah di dalam bahasa aslinya itu sudah ada hubungan dengan penerapan dari kebenaran. Jadi maka itu disebutnya keadilan. Nah, itulah saudara yang disediakan oleh Tuhan bagi kita, bagi orang yang percaya. Dan bukan hanya dikatakan oleh Rasul Paulus kepada aku, tapi kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, siapakah yang merindukan, saudara? Nah, di dalam kekristenan yang merindukan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Nah, siapakah yang merindukan? Saudara rindu nggak, saudara, ini ketemu Tuhan? Rindu ketemu Tuhan? Rindu ya. Kalau ditanya rindu apa sih? Rindu gitu ya. Tapi apakah betul dalam hatimu ada kerinduan yang sesungguhnya? Ya mungkin kalau yang udah usia, ya seperti saya juga sudah usia, saudara, wah kita rindu ketemu Tuhan gitu misalnya gitu ya. Yang patah hati, saya juga rindu ketemu Tuhan, yang nggak kuat begitu ya. Nah, itu banyak kejadian-kejadian, saudara, ada anak muda, ya, dia aku tidak dapat hidup waktu dia patah hati, saudara. Ya. Saya masih ingat ada seorang pemuda, dia dia minum Baygon, saudara, karena dia patah hati. Nah, saya pas pelayanan penggembalaan mengunjungi dia bilang saya tidak kuat, walaupun dia selamat, saudara ya. Nanti saya akan minum Baygon lagi, bilang begitu, wah kaget juga saya, saudara. Akhirnya saya ajak dia, oke, kalau begitu begini, ya mau kan nanti kamu setelah sembuh kita belajar firman Tuhan, ya belajar Alkitab. Anda percaya, saudara, setelah belajar Alkitab kira-kira 2 bulan, ya, di bulan yang ketiga dia sudah punya teman yang baru, saudara. Jadi nggak jadi, saudara ya. Nah, jadi dia ternyata pengharapannya sudah diluruskan kembali, ya. Nah, kalau sini saya ingat Pak Tong tuh, Pak Tong bilang kalau patah hati jangan gila, tapi lagi, saudara, katanya ya. Lagi itu maksudnya bukan Pak Tong bilang, oh cepet-cepet ganti, bukan, saudara ya. Maksud dia kalau patah hati pasti bukan kehendak Tuhan, dia bilang ya. Kalau kau sampai putus dengan seseorang, ini ada pemuda-pemudi, tapi kalau jadi, dan tentu harus dipikirkan juga apakah itu betul sungguh-sungguh kehendak Tuhan. Nah, kita kembali, saudara. Apa yang menjadi pengharapan kita? Dengan hakim yang benar tadi. Diberikan karena hidup yang benar, lalu di dalamnya ada prinsip kebenaran yang diterapkan yang disebut keadilan, lalu juga diberikan oleh hakim yang adil, hakim yang benar dengan penilaian yang benar. Nah, kalau bicara ini, saudara, siapakah yang bisa lulus? Siapakah yang hidupnya benar? Nah, saya suka mengajukan 2 pertanyaan, saudara, ya. Yang pertama, saya suka katakan, siapa di tengah-tengah kita yang tidak pernah berbuat baik? Ya, apalagi ini dalam suasana melakukan kebaikan, ya. Ada nggak yang tidak pernah berbuat baik? Ada? Kalau ada, saudara acungkan tangan. Kita lihat orang terjahat di dunia ini, nggak pernah berbuat baik. Ada? Nggak ada ya, semua di sini orang-orang baik ya. Pernah berbuat baik 1 kali ya, paling sedikit kepada keluarga, pada teman, pada kekasih, pada suami, pada istri ya. Pernah berbuat baik. Jadi kita semuanya orang baik, saudara ya, karena pernah berbuat baik kan. Nah, tetapi yang menjadi masalah yang kedua ini, saudara. Yang kedua ini dikatakan, pertanyaannya adalah, siapakah di tengah kita yang tidak pernah berbuat dosa? Acungkan tangan, ada?
Yang benar tadi kan. Baru bisa dapat mahkota kebenaran. Ada? Kalau ada yang berani angkat tangan, ya kalau Francis Schaeffer mengatakan, ini dosanya double. Sudah dosa nggak ngaku lagi. Ini katakan gitu. Ya. Francis Schaeffer dalam bukunya bilang, kalau nggak percaya gantungkan. Zaman dulu masih tape recorder, saudara. Ya, di dadamu, gantungkan. Kau tahu itu salah. Tapi kau gagal. Berarti tadi kita pengakuan dosa itu unsurnya ke sana, saudara. Kita gagal. Ya, kita semua tidak ada yang tidak pernah berdosa. Kita pernah. Nah, karena itu bagaimana bisa benar, saudara? Nah, tadi dari pertanyaan anak kecil tuh ya, bahwa kita ke surga buat apa, saudara? Jawabannya adalah karena kita ingin selamat, mendapatkan keselamatan. Bagaimana kita bisa mendapatkan keselamatan? Nah, kata selamat itu, saudara ya, itu artinya bebas dari. Bebas dari apa? Bebas dari hukuman dosa. Kita semua orang berdosa. Bebas dari sifat dosa. Bebas dari kuasa dosa. Bebas dari mati rohani. Bebas dari mati kekal. Nah, tema-tema ini sudah lihat ya, itu langsung ataupun tidak langsung terbahas itu, saudara ya. Jadi pernyanyian tadi kita waktu mengaku dosa, limpahlah anugerahmu. Limpahlah anugerahmu, anugerahmu melimpah. Limpahlah anugerahmu, dosaku yang besar dihapuskan. Limpahlah anugerah. Jadi kita bisa diselamatkan dari hukuman dosa karena ada Yesus Kristus di kayu salib, saudara. Di kayu salib. Ini kuncinya. Selamat dari hukuman dosa karena ada yang menanggungnya, Tuhan Yesus. Dan akhirnya kita mulai dibentuk di lahir kebarukan, kita mulai sifat-sifat dosa ditanggalkan. Artinya kita tiap kali ada dosa, cepat-cepat mengaku. Maka ada pengakuan dosa setiap kali kita datang ibadah. Sifat dosa, dan kita mulai menang dari kuasa dosa, saudara. Ada yang menang nggak, saudara, di tahun baru ini? Ada yang menang atau masih ada ikatan dosa ini? Hari ini kita betul-betul, saudara, mesti di tahun baru. Apakah betul kualitasnya baru? Kalau baru, saudara merasa jadi orang Kristen benar adanya. Progressive sanctification, pengudusan yang makin maju. Dulu saya begini, sekarang kok berubah? Nah, itu baru berasa, saudara. Itulah yang disebut tadi upah kekal seorang murid, dimulai dengan hidup yang kekal itu. Dimulai dari sekarang saya sambil berjalan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal itu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anda mulai dapat hidup yang kekal yang dimulai di dunia ini sejak percaya Tuhan Yesus Kristus. Anda mulai menang terhadap dosa tadi, ya, terhadap kuasa dosa. Dan kita sudah bebas dari mati rohani. Kenapa, saudara? Karena Anda mulai bisa tersentuh oleh firman Tuhan. Anda bisa, hatinya bukan hati batu, tapi hati daging, firman Tuhan mengatakan. Kita bisa tersentuh, bisa menangis karena firman. Nah, yang terakhir, bebas dari kematian kekal. Saya dengar tadi dalam pengumuman ada bebas dari neraka tadi, saudara. Nah, ini semua tema itu tercantum di sana. Ada 5. Selamat dari hukuman dosa. Karena itu ada nyanyian-nyanyian, saudara menyatakan, sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas, saya bebas oleh darahnya domba Allah, sekarang saya bebas. Dulu ingat ya waktu nyanyi itu diajarkan di sekolah. Bebas, 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 haleluya. Nah, sekarang lihat kiri kanan sebentar, saudara, lihat wajahnya ya, udah bebas ya dari dosa karena udah terima Yesus gitu. Coba lihat saudara, kiri kanan ya, lihat matanya, saudara ya. Apakah matanya ada bintang? Saudara, saya suka bilang, matanya. Ya, kalau saudara matanya ada sinar. Waktu dengar ini, ingat anugerah Tuhan, ingat pengampunan dosa, puji Tuhan. Tapi kalau enggak, saudara, itu teori, saudara. Itu ayat yang dihafalkan. Mungkin hanya rumus. Hari ini tidak. Upah kekal seorang murid dimulai dengan hidup yang kekal, yang dimulai pada waktu percaya Tuhan Yesus. Bebas, kayak mulai bebas, boleh menang. Kalau jatuh lagi, ngaku. Nah, itu saudara. Sifat dosa mulai terkikis. Menang dari kuasa dosa, kebiasaan lama sudah menang, saudara. Dan kau peka dengan hal-hal rohani. Nah, ini semua tanda-tanda dari murid Kristus, saudara. Ya. Nah, jadi itu yang pertama. Ada mahkota dan Anda mulai menjadi tanda-tanda memiliki. Nah, masalahnya tadi dikatakan, saudara. Ini yang bagian yang kedua. Apakah Anda yakin bahwa mahkota itu bagi Anda dan saya? Mahkota kebenaran itu. Mahkota karena Anda sudah dibenarkan melalui salib Kristus. Sudah jadi milik Anda dan saya belum?
Oh belum Pak, betul. Nanti sampai kita ketemu Tuhan saudara. Tapi kita menantikannya, merindukannya. Nah ini masalahnya. Apakah Anda dan saya merindukannya? Tidak. Ya, kalau ditanya sama musuh ya, sama hamba Tuhan, oh ya rindu, tentu saya rindu ya. Nah, kalau Anda sudah usia, oh ya saya rindu. Tapi kalau masih di dunia ini, Anda bilang, oh jangan dulu lah ya misalnya. Oke, kalau jangan dulu seperti Paulus. Bagiku hidup Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi bagiku bekerja di dunia adalah memberi buah. Mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Itu artinya Tuhan yang menentukan. Tapi kita sudah di dalam hidup adalah Kristus ke sana. Di dalam kekristenan ada 5 hal tadi saudara, ya, mengenai Kristus. Kelahirannya, itu hari Natal. Kematiannya, itu Jumat Agung. Nanti kita akan mulai siapkan diri merayakan beberapa minggu lagi, minggu-minggu sengsara. Yang ketiga, kebangkitannya, merayakan hari Paskah. Ya. Lalu kenaikannya ke sorga, itu nubuat yang keempat. Yang kelima, kedatangannya yang kedua kali. Nah, dari 5 ini saudara, 4 sudah tergenap. 1 yang kita nantikan. Anda menantikannya? Amin? Amin ketemu Tuhan? Ada 1 ayat saudara ya, coba kita lihat sebentar. Di dalam Kisah Rasul 1, ayatnya yang ke-11. Kita baca sama-sama saudara. Ini ayat waktu dia kenaikan ke sorga ini. Kita baca bersama-sama Kisah Rasul 1 di dalam ayatnya yang ke-11. Kalau sudah menemukan ya, mari. 1, 2, 3. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Dia akan datang kembali. 4 nubuat digenapkan. 1 lagi yang kelima. Dan kalau ada orang menghitung sudah mengenai nubuat Tuhan, ada orang mengatakan, mengapa saya percaya firman Tuhan? Karena ada nubuat di dalam perjanjian lama, digenapkan dalam perjanjian baru. Ya. Itu probabilitasnya saudara, ada yang mengatakan itu 1/10, 96 nolnya di belakang. Hampir nggak mungkin digenapkan, tapi tergenap 1/1. 4 sudah genap. Nah 1 yang akan digenapkan itu kedatangan Yesus kedua kali. Apakah kita merindukannya? Kita merindukannya kalau kita sudah mengalami pembenarannya, mengalami anugerahnya. Nah itu saudara. Saya sudah mengalami, saya sudah ketemu Tuhan Yesus. Tadi kan saya singgung saudara ya. Tentu bisa pertama kita bertemu melalui doa yang didengar. Tapi nggak cukup. Disembuhkan boleh. Tapi harus sampai ke titik. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat Anda dan saya. Ini yang kedua ini saudara. Itu maka akan menjadi keyakinan. Engkau sudah diselamatkan dari kuasa dosa, hukuman dosa, sifat dosa, mati rohani dan mati kekal. Maka engkau yakin sekarang dalam perjalanan aku melakukan sebagai murid Kristus. Nah, ini dikatakan oleh John Stott saudara. Menjadi anak Tuhan dan hidup sebagai anak Tuhan itu adalah 2 hal. Jadi anak Tuhan itu anugerah. Tapi hidup sebagai anak Tuhan itu adalah murid Tuhan. Kita dalam perjalanan yang kekal itu. Ya, nah kalau di sini saya langsung ingat lagunya Pak Stephen Tong. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, itu sukacita di hati, suka surga di hatiku. Ya, jadi sudah mulai berjalan. Kapan? Sejak kita terima Tuhan Yesus. Nah, hidup yang kekal berjalan terus sampai nanti mahkota yang kekal itu yang sudah dinilai oleh Tuhan, dihakimi oleh Tuhan, diberikan kepada Anda dan saya, dan katakan bukan hanya Paulus, semua orang yang merindukannya. Nah, bagaimana tandanya keyakinan itu makin mantap, saudara? Ada 2 tanda. Yakin bahwa anugerah yang kekal untuk Anda, yaitu pada waktu kesusahan. Pada waktu kesusahan, ada 2 tanda. Apa itu, saudara? Satu, love to Christ. Mengasihi Tuhan Yesus. Yang kedua, joy in Christ. Yaitu sukacita di dalam Kristus. Apa tandanya, saudara? 2, mari kita katakan. 1, 2, 3. Love to Christ. Joy in Christ. Ini dikatakan oleh Jonathan Edwards, saudara. Jonathan Edwards adalah tokoh kebangunan rohani Amerika yang pertama. Dia katakan mau lihat orang Kristen waktu susah. Ada 2 tanda. Ada kasih kepada Kristus. Lagi susah loh ini. Bisa mengasihi Tuhan. Bisa melayani Tuhan. Bisa tolong orang lain. Sendirinya susah. Dari mana itu? Ada kasih yang besar. Yang membuat Anda dan saya, kita kadang-kadang tidak kuat. Tapi ada kasih. Bisa itu. Karena Anda sudah diselamatkan, ada hidup Kristus. Itu yang disebut lahir baru, saudara. Saya sebut menerima hidup baru dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus.
melalui iman percaya karena pekerjaan Roh Kudus pada saat firman Tuhan diberitakan. Anda sudah mengalami lahir baru. Anda sudah mengalami kan hidup menerima hidup baru, hidup Kristus itu, hidup dari Allah Bapa. Di dalam Kristus itu disebut apa? Keselamatan. Itu disebut apa? Hidup kekal. Itulah saudara. Saudara sudah mulai perjalanan sebagai seorang murid. Menerima hidup yang kekal yang dimulai sejak percaya Tuhan Yesus sejak dilahirkan baru. Nah, ada kasih Kristus. Yang kedua, ada sukacita. Sukacita orang Kristen yang kadang-kadang bagaimana ini melampaui segala akal, saudara. Nah, ayatnya sebetulnya saudara di dalam 1 Petrus 1 ayat 8. Yuk kita lihat dengan cepat saja ya. 1 Petrus 1 ayat 8. Ini ayat saudara dikutip oleh Jonathan Edwards pada waktu dia menjelaskan tanda orang Kristen itu. 1 Petrus 1 ayat 8. Kalau sudah menemukan kita baca saudara ya, mari. 1, 2, 3. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Disebutnya di sana saudara, inexpressible and glorious joy. Enggak melihatnya maksudnya dengan mata jasmani, tapi dengan mata rohani kau sudah mengalami pekerjaan Roh Kudus, sudah ketemu dia. Nah, ini kerohanian saudara. Ini tanda kerohanian sejati. Ya. Tanda kerohanian sejati saudara ada 4. Ya, dengan cepat saya, yang satu itu community and fellowship. Anda pengen ke gereja, pengen ketemu orang percaya, pengen bersekutu. Tanda pertama. Tanda kedua, a life of prayer. Pengen berdoa. Itu dikatakan oleh Martin Luther. Faith is prayer and no other than prayer. Jadi kalau kita percaya Tuhan kita ingin berdoa. Orang yang beriman pasti berdoa. Walaupun tidak bisa dibalik ya. Orang berdoa belum tentu beriman. Bisa doanya dihafalkan. Nah, kita bukan. Orang beriman berdoa kepada Tuhan. Nah, tanda yang ketiga apa saudara? Nah, ini yang berhubungan dengan tema kita ini. The eternal dimension in all of existence. Ada dimensi kekekalan di dalam seluruh keberadaan Anda dan saya. Ada enggak ini? Ini upah kekal seorang murid. Saudara. Pelayanan kita punya nilai kekal. Enggak ada yang lihat. Tapi melayani dengan murni seperti Rasul Paulus. Saudara, Rasul Paulus menulis kitab 2 Timotius ini. Dia sedang rindu, dia sendirian di penjara. Dia rindu Timotius. Yang kedua, dia tetap mengatakan beritakan firman, baik tidak baik waktunya. Yang ketiga, saudara, dia sedang menulis surat kepada Timotius supaya disampaikan kepada jemaat Efesus sekalian. Ini Paulus. Dia tetap saudara di dalam keadaannya pada waktu merindukan Tuhan. Ada di sana. Nah, saudara sekalian, apakah dalam hati Anda dan saya ada sukacita yang mulia itu? Yang kekal itu, yang tidak bisa di eternal dimension in all existence. Pelayanan kita buahnya tetap. Ya, karena Anda melayani dengan murni, itu punya nilai yang kekal. Nah, kalau kita tidak sungguh saudara, itu nilainya ada nilai energi, ada. Banyak yang terbantu, ada. Tapi kalau pada waktu pelayanan yang bersifat kerohanian, di dalamnya ada karya Tuhan Yesus Kristus melalui diri Anda dan saya. Bahkan memberikan minum secangkir air dalam nama Tuhan. Itu melayani Tuhan katakan, kau melayani aku. Nah, ada nggak saudara? Kalau kita melakukan itu, the eternal dimension in all of existence. Kita bisa mati, kita bisa meninggal. Tapi ada dimensi kekekalan. Nah, yang keempat nada Quran saja adalah an intense awareness of life, live in the present before God. Ada satu kesadaran yang intens. Saya hidup di depan Tuhan sekarang ini. Nggak ada yang lihat. Nah, itu adalah nilai kekal seorang murid, dia ada kekekalan. Ya, apakah sudah hari ini mulai melayani sudah ada nilai kekekalan di situ? Dalam Injil Yohanes ada 3 tanda murid. Yang pertama, nah kita dengan cepat akan baca ayat ini supaya firman Tuhan menjadi pegangan Anda. Ya, Yohanes pasal 8 ayat 31. Mari kita baca dengan cepat saudara. Yohanes pasal 8 ayat 31. Ya, apa dikatakan di sana? Tanda murid Kristus. Yohanes 8:31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, ayat 36, Yohanes 8. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun akan benar-benar merdeka. Jadi ini tanda yang pertama, tetap dalam firman. Nah, disinilah saudara, saya pada waktu mempersiapkan firman Tuhan ini, ada satu kalimat dari Oswald Chambers yang mengatakan, bagaimana seorang pendengar, hearers, become into disciples. Orang yang dengar kok bisa jadi murid. Nah, memang kalimatnya panjang, saya singkatkan di sini saudara. Our Lord want to give us continuous instruction of His word. Jadi Tuhan ingin
Tuhan ingin memberikan kepada kita satu pengajaran yang terus-menerus melalui firman, yang melalui Alkitab. Dan dikatakan, continuous instruction turns hearers into disciples. Dan pengajaran firman yang terus-menerus, tapi Anda berubah. Itu adalah membuat seorang pendengar menjadi murid. Nah, jadi firman ini saudara juga menjadi yang kita pegang, menjadi pegangan kita. Ya, apakah yang menjadi, pada waktu saya mencoba menyarikan dengan sederhana, apakah yang kita harapkan sebetulnya sebagai seorang murid Kristus? Yang ke-1 tadi selamat, ya kita diselamat. Kedua, dipimpin oleh Tuhan. Yang ketiga, disertai oleh Tuhan. Lalu Anda tanya, kalau gitu bagaimana fakcainya saudara? Boleh nggak fakcainya? Oh, yang itu tambahannya saudara. Ya, tambahannya itu fakcai. Ya, nah tapi ada orang, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Kita cari tambahannya saudara. Ya, bukan kerajaan Allah, harusnya itu tambahan yang Tuhan berikan, tapi kita utama mengejar Dia. Di dalam Dia diselamatkan, dipimpin, bukan dipimpin, disertai oleh Tuhan dengan anugerah. Melalui apa? Melalui firman-Nya, saudara. Firman yang Anda baca, yang Anda terus baca, dia mengubahkan. Karena itu cara membaca Alkitab, saudara, ada dua macam. Ya, ke-1 itu biasanya apa, saudara? Baca, ya, lalu mulai merenungkan, lalu menghafalkan. Nah, Chuck Swindoll ada mengajarkan satu yang disebut MAP, saudara. MAP, ya. Memorize, analyze, personalize. Ya, 1, 2, 3. Memorize, analyze, personalize. Bisa dua-duanya, saudara. Ada kita yang umumnya kita baca firman, lalu renungkan, lalu hafalkan. Tapi bisa juga karena kita hafal dulu, ya, dihafal dulu. Waktu hafal kita mulai renungkan, analyze. Akhirnya jalankan, tetap sama. From hearers to into disciples. Nah, pertanyaan saya hari ini, apakah Anda tetap dalam firman sampai menjadi murid? Tanda yang kedua dari Injil Yohanes adalah Yohanes 13 ayat 34-35. Kita buka dengan cepat, saudara. 13, 34, 35. Kita baca sama-sama, ya. Yohanes 13, 34, 35. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi tanda yang kedua, saling mengasihi. Saudara, bisa saling mengasihi enggak nih? Tadi kan community and fellowship itu termasuk di situ. Anda ingin hidup, walaupun kadang-kadang di dalam persekutuan pasti kadang-kadang bisa ada sedikit perbedaan dan sebagainya. Tapi Anda tetap saling mengampuni, saling mengasihi. Kembali lagi. Ada nggak yang sekali kena kesinggung hati, gua nggak mau datang lagi? Sudah. Nah, kalau begini Anda bukan murid Kristus, ya. Kalau murid Kristus, aduh saya sakit memang, tapi saling mengampuni. Saya juga bisa salah kok. Nah, itu tandanya. Hatimu sudah ada kasih Kristus. Tanda kedua, saling mengasihi. Yang ketiga, saudara, Yohanes 15 ayat 8 dan ayat 16, ya. Ayat 8, mari kita baca 15 Yohanes 15. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yang 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi sudah ada buahnya. Nah, saya tanya hari, ada buahnya enggak? Buah itu bisa dua, saudara, ya. Ke-1, yaitu buah, orang seringkali bawa jiwa. Ya, saudara udah kenal Yesus, bersaksi. Bawa jiwa. Yang kedua, saudara, buah dalam dirimu, yaitu sifat buah Roh Kudus. Pertama dalam dirimu dulu, mulai berubah ini, ya. Buah Roh Kudus ada berapa? 1, tapi ada 9 sifat. Nah, ini termasuk upah bekal seorang murid. Ada perubahan, saudara. Ya, ada 9. Sifatnya 9, buahnya 1, kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan. Jadi ada nggak ini murid-murid? Ada murid Tuhan? Kalau ada, itu membuat Anda sukacita tahun baru atau ulang tahun. Sifatnya nambah nggak yang positif itu, yang dari Tuhan, sifat buah Roh Kudusnya? Ada 9 itu. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Nah, ada nggak, saudara? Ya. Lalu ada lagi buah kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya. Nah, dulu saudara, saya paling susah itu buah sukacita. Saya orangnya serius, saudara. Ya, tapi sekarang saya nggak terlalu serem kan, saudara, ya. Nah, ada buah sukacita mulai ada. Nah, ya, jadi itu sudah ada buah dalam dirimu tetap mulai ada, dan buah bawa jiwa melalui pelayananmu, pelayanan Anda dan saya.
Nah yang terakhir saudara, yang ketiga, tadi yakinkah milikmu milikku? Tadi ada beberapa tanda Anda yakin. Nah yang terakhir yang disebut setia menantikan sampai hari itu dan merindukannya. Nah di sini saya ingin tutup saudara dengan satu kisah ya. Yang pada waktu saya baca, saya terus terang saudara merasa digerakkan. Yaitu kisah dari seorang yang bernama John Paton. Nah John Paton ini sudah banyak kisah-kisah beliau. Dia punya papa yang luar biasa ya. Yang pada waktu mengantar sekolah teologi diantar papanya juga dan seterusnya ya. Nah hari ini saya mau kutip saudara pada waktu dia menjadi seorang misionaris. Dia menjadi seorang utusan ini di Vanuatu, Kepulauan Pasifik Selatan. Dan pada itu dia menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus sahabat sejatinya yang begitu dekat. Inilah upah kekal seorang murid. Tidak pernah sendirian tadi ya. Dan istrinya Paton meninggal saudara. Karena kena demam tropika ya. Pada waktu melahirkan meninggal istrinya. Dan anak babynya pun meninggal saudara. Babynya juga berapa lama? Sebulan kemudian. Ya, setelah dia meninggal, sebulan kemudian babynya meninggal. Dan dia melayani di Vanuatu itu sudah di Pasifik Selatan itu di tengah-tengah bangsa, suku bangsa yang kanibal, masih makan orang. Jadi setelah dia menguburkan istrinya dan anaknya, dia pun dikejar-kejar saudara. Ya di sini diceritakan bagaimana dia takut. Dia menunggui kuburan istri dan anak babynya, bayinya. Dia tungguin di sana saudara. Dan tapi dia mendengar di sana dikatakan, saya bacakan satu kisah yang luar biasa ini ya. Dikatakan dia dikejar-kejar. Dia bersembunyi di atas pohon, kehilangan istri dan anaknya. Dan dikejar oleh penduduk asli yang mau membunuhnya. Paton mengatakan, ini kata ini buat saya cerita ini begitu indah. Aku memanjat pohon dan bersembunyi di dalam hutan yang rimbun. Jam-jam yang kuhabiskan di atas pohon itu masih terasa segar dalam ingatanku. Berulang kali aku mendengar suara tembakan senapan kuno dan teriakan-teriakan orang yang ganas dan liar. Disitulah aku tinggal sendiri di antara dahan-dahan pohon dan sentosa dalam lengan Tuhan Yesus yang kekal. Nah, saudara lihat ya. Sentosa dalam lengan Tuhan Yesus. Kapan saudara? Waktu dikejar-kejar. Waktu dengar senapan. Ya, ada di tangan Yesus yang kekal. Tapi tidak pernah dalam hidupku Tuhan sedemikian dekat denganku. Tuhan begitu dekat saudara dalam saat kesulitan itu. Ya, ada love to Christ and joy in Christ. Dia berbicara menghibur jiwaku. Ketika sinar bulan menerobos tipis daun-daun chestnut itu. Dalam keheningan udara malam. Aku mencurahkan kegentaran isi hatiku kepada Tuhan Yesus. Aku sendiri dan sendiri. Memang sendiri secara manusiawi. Tapi bila memang saat-saat itu dalam momen untuk memuliakan Tuhan. Aku tidak akan mengeluh melewati malam seperti itu di atas pohon. Untuk merasakan kehadiran juru selamatku. Dan menikmati persekutuan dengan sobatku yang paling setia dan penghiburan darinya. Ini upah kekal seorang murid. Saudara. Mengalami kesusahan, istrinya meninggal karena sakit. Dan bayinya dikejar-kejar di atas pohon. Sepertinya dia sendiri, tapi tidak sendiri. Dia merasakan lengan Tuhan Yesus yang kekal memberikan sentosa damai sejahtera kepadanya. Dia merasakan penghiburan dari Tuhan Yesus. Dan dia katakan, aku tidak akan melewati. Kalau memang saat sebenarnya aku harus alami. Untuk memuliakan dia. Aku rela mengalami itu. Dan aku mengatakan, dia begitu dekat. Mengalami kehadiran. Jadi kata-kata Jonathan Edwards betul. Love to Christ, joy in Christ. Amin. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Mari kita bertekad. Apakah betul upah kekal seorang murid kita alami? Mahkota yang benar itu. Pada orang yang benar. Bukan karena kita benar, tapi karena anugerah Tuhan. Orang di dalamnya ada prinsip-prinsip kebenaran, itu prinsip firman. Yang mengubah Anda dan saya dari pendengar menjadi murid yang makin menyerupai Kristus. Dan juga mahkota yang kekal itu, Tuhan yang menilai Anda dan saya. Hakim yang adil itu yang akan memberikan kepada kita. Yakinkah engkau bahwa mahkota yang kekal itu adalah milikku, milikmu di dalam Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, tapi karena penyertaan Tuhan dalam keadaan sulit apapun. Ada kasih Tuhan. Ada anugerah Tuhan dalam kita. Mari kita berdoa dan bertekad di hadapan Tuhan. Boleh saya minta Pendeta Bambang maju ke depan berdoa untuk penggembalaan jemaat. Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bagaimana kami boleh dipimpin untuk boleh menjadi murid Tuhan yang sejati.
bahwa kami sudah dibenarkan oleh Tuhan karena anugerah Tuhan yang begitu limpah. Kami boleh dibebaskan dari dosa, dari maut, dari kuasa dosa, dan bahkan dari kematian rohani serta kematian kekal. Sungguh Tuhan, semua adalah karena anugerah Tuhan. Biarlah Engkau pimpin hidup kami di dalam melaksanakan prinsip-prinsip kebenaran yang boleh Tuhan berikan, yang Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Sungguh Tuhan, biarlah hidup kami dalam keadaan apapun kami boleh tetap mengasihi Tuhan dan kami boleh tetap bersukacita di dalamnya. Dan kami boleh diajar untuk setia. Karena Engkaulah yang menilai hidup kami. Tuhan, biarlah kesulitan dan tantangan apapun, kami boleh menunjukkan bahwa kami adalah murid Tuhan. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu di tempat di mana Tuhan sudah menempatkan, baik di gereja, baik di seminari, untuk menjadi berkat. Kiranya Tuhan pimpin hamba-Mu Pendeta Gideon Anu. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh disampaikan, sehingga hidup kami boleh diarahkan untuk menjadi murid Tuhan yang sejati. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kembali mengingatkan kita semua untuk boleh sungguh-sungguh mengiring Tuhan menjadi murid yang baik. Kita boleh terus belajar, semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Kita akan masuk dalam persembahan. Kita boleh mempersembahkan apa yang sudah Tuhan berkati dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita tidak hanya mempersembahkan apa yang menjadi isi kantong kita, tapi kita juga boleh mempersembahkan hidup kita. Itu yang Tuhan ingini, menjadi muridnya yang sejati. Mari kita naikkan satu pujian berkat anak cucu.
masuk dalam doa syukur kita. Bapa yang dalam surga Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan, kami boleh ada hingga hari ini semua karena kebaikan-Mu. Karena anugerah-Mu yang tidak pernah putus dalam hidup kami Tuhan. Walaupun seringkali kami jauh dari Engkau, kami jatuh di dalam kesenangan-kesenangan daging kami, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sungguh Tuhan, keselamatan yang daripada Engkau adalah berkat yang terbesar dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur juga kalau pada hari ini kami boleh juga mempersembahkan apa yang sudah Engkau berkati dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya Engkau boleh menerimanya dengan senang hati dan boleh memakainya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan persembahan kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu saja. Terpuji Engkau selamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan masuk dalam berita penggembalaan. Selamat pagi semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita berikan kungsi-kungsi. Begini, tangan kiri di depan ya. Kalau tangan katanya untuk berantem katanya. Ya, ini tangan kiri ya. Kungsi-kungsi Sinien Kuaila, Sinien Mungan ya. Tahun baru yang penuh sukacita dan tahun baru yang penuh berkat Tuhan. Kalau tadi Fakca itu hartanya yang berlimpah ya. Silakan duduk. Tapi kita ingin sukacita dan berkat Tuhan yang melimpah. Berkat rohani khususnya. Nah, tema kita tahun ini adalah diberkati untuk menjadi berkat, khususnya di dalam hal rohani ya. Dan kita masih dalam rangka pemuritan. Baik, terima kasih untuk pembicara yaitu Pendeta Gideon Ang yang melayani baik di gereja, di seminari juga ya. Biarlah Tuhan terus pakai untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Saya ingin menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Apakah ada? Silakan acungkan tangan saudara. Ya, baik Bapak. 1, 2, ada lagi 3. Ya, puji Tuhan. Di sebelah kiri saya apakah ada? Silakan acungkan tangan saudara kalau ada. Sebelah kiri saya ada ya. Di sebelah kiri ya. Silakan acungkan tangan sebelum didatangin oleh penyambut. Silakan supaya bisa diketahui. Di atas apakah ada yang baru pertama kali datang? Di baby room sebelah kanan dan kiri saya. Ya. Selamat datang bagi bapak-bapak yang baru pertama kali datang, khususnya bapak semua ini ya. Ya puji Tuhan. Jikalau belum ada tempat ibadah yang tetap, kami menyambut kehadiran saudara untuk ibadah minggu-minggu berikutnya bergabung bersama dengan kami kembali. Baik saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan warta dalam bentuk rekaman dan nanti terakhir saya akan ada warta lisan kembali. Saya persilakan. Pemahaman Alkitab dalam bahasa Indonesia diadakan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 jam 6.30 sore dengan pembicara Pendeta Wilson Suwanto dengan tema Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 sampai pasal yang ke-28 menuju Roma. Kebaktian doa diadakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 jam 6.30 sore di ruang persekutuan 2 lantai 2. Kebaktian dilakukan secara hybrid dengan pembicara Evangelis Mercy Matakupang. Dengan tema, apakah doa dapat mengubah Tuhan? Seri yang kedua. Dan perjamuan makan malam dapat diikuti 30 menit sebelumnya. Kami mengundang jemaat untuk hadir atau dapat mengikutinya melalui Zoom meeting. Persekutuan doa diadakan pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 jam 6 pagi. Persekutuan dilakukan secara online dengan pembicara Guru Injil Samuel. Dengan tema, Aku Luput Dari Neraka. Kami mengundang jemaat untuk dapat mengikutinya melalui Zoom meeting. Pemahaman Alkitab dalam bahasa Mandarin diadakan pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 jam 9 pagi dengan pembicara Lause Chumingkang dengan tema Filipi pasal yang pertama ayat 18b sampai 26, sukacita dan misi. Kelas dasar-dasar iman Kristen dalam bahasa Inggris akan dimulai pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 dan dalam bahasa Indonesia dimulai pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024. Bagi jemaat yang akan mengikutinya, silakan mendaftarkan diri ke tata usaha.
Berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga almarhumah Ibu Ratna Cahyo Darwono, kakak ipar dari Bapak Darmawan Kurniawan, pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 dalam usia 59 tahun. Kiranya Tuhan menghibur dan menopang segenap keluarga yang berduka cita. Bapak Ibu pasangan suami istri diundang untuk bergabung mengikuti acara ulang tahun Pasutri yang ke-13 pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 pukul 4 sore di GKI Keluaran Baru lantai 2 ruangan PGIC dengan tema Springtime in My Family. Akan dibawakan oleh Pendeta Johannes Lee. Segera daftarkan diri ke Bapak Andi dengan biaya 200.000 per pasangan. Tempat terbatas untuk 30 pasangan. Ya, Bapak Ibu, jangan lupa minggu depan kita akan melakukan ibadah syukur dalam rangka Imlek ya, baik dalam kebaktian umum 1 dan kebaktian umum 2. Tadi saudara sudah melihat video klip ya, bagaimana Denting Harmoni bersama timnya akan ikut meramaikan atau mengisi acara pada ibadah hari Minggu nanti. Baik saudara-saudara, diharapkan bisa mengenakan pakaian Shanghai dress ya atau Cheongsam ya. Kalau saudara nggak punya nggak apa-apa, boleh warna merah atau yang lain. Batik juga silakan ya. Baik, kita akan merayakan bersama pada minggu depan tanggal 18 Februari. Dan jangan lupa tanggal 24 Februari kita merayakan Cap Gomek juga ya. Kita doakan dan kita hadiri ya. Baik, kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Kita menyanyikan pujian Lingkupiku dengan sayapmu. Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, biarlah setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu ini, boleh sungguh-sungguh menyadari dan bahkan merindukan bahwa mahkota kebenaran yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya dan yang merindukannya akan diberikan pada waktunya. Biarlah setiap kami Tuhan punya hati yang rindu. Bukan hanya Paulus, tetapi setiap kami yang percaya dan merindukan itu. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa dengar-dengaran akan firman-Mu. Supaya di dalam hidup ini kami setia kepada Tuhan. Melakukan kebenaran.
dan hidup benar di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa khususnya untuk pemilu. Sebentar lagi kami akan ikut berpartisipasi di dalam pemilu pada tanggal 14 Februari. Biarlah Tuhan Engkau menjaga, melindungi, dan memberkati untuk pemilihan umum ini, supaya bisa berlangsung dengan baik. Biarlah negara kami dimanapun boleh tetap aman dan terkendali. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati setiap petugas yang melaksanakan dengan benar dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk ibadah Imlek pada minggu depan. Tuhan berkati untuk hamba-Mu Pendeta Wilson yang akan menyampaikan firman dan setiap pelayan Tuhan. Tuhan berkati setiap kami yang akan hadir membawa keluarga. Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk pelayanan untuk acara Cap Gome yang dilangsungkan di Hotel Arosa. Tuhan berkati untuk Guru Injil Philip Wang. Tuhan pakai hamba-Mu dengan pengalaman pelayanan di China juga. Supaya menjadi berkat, membuka wawasan bagi kami juga. Keluarga-keluarga. Untuk setia kepada Tuhan. Pakailah untuk seluruh pengisi acara juga untuk Ibu Herlin Perena. Tuhan berkati untuk setiap kami yang sudah membeli tiket. Biarlah kami boleh dalam kondisi sehat dan juga keamanan kota Jakarta dan seluruh kota di Indonesia pasca pemilu itu tetap dalam kondisi aman. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat kami yang dalam kondisi sakit. Baik yang ada di rumah sakit, baik yang dirawat di rumah, baik yang sudah bertahun-tahun sakit, baik yang harus cuci darah, yang harus pasang ring untuk jantungnya, dan juga untuk penyakit kanker. Tuhan jamah sembuhkan untuk penyakit yang dialami oleh jemaat-Mu. Engkau tahu kebutuhan mereka. Biar mereka di dalam menanggung semua beban penderitaan ini tetap mau setia sebagai murid Tuhan. Tetap mengasihi Tuhan. Tetap bisa damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini hadir maupun yang ada di online. Bahkan mungkin ada yang berkumpul bersama keluarga di kota mereka masing-masing. Tuhan berkati perjalanan mereka. Tuhan berkati ketika kumpul dengan keluarga. Supaya keluarga-keluarga boleh dipersatukan oleh Tuhan. Mereka boleh saling mengampuni satu terhadap yang lain. Mereka boleh menyatakan kasih Kristus. Terima kasih Tuhan untuk suasana Imlek pada tahun ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dan anugerah dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus memberkatimu dengan kasih karunia-Nya yang melimpah di dalam memperlengkapi hidupmu untuk menjadi pelayan, untuk menjadi pengikut Kristus, untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Dan kiranya berkat Tuhan di dalam perlindungan, pertolongan, dan damai sejahtera bagimu menyertai hidupmu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Silakan duduk, Dokter.我要歌颂。